Utarakan modal untuk modal PT ada macam-macam itu sebesar 500 tadi. Pertanyaan saya, dengan pendaftar yang nampaknya dari, kalau tidak keliru 100 berapa itu, andai kata per orang 500 itu, apakah bisa mencapai modal untuk persiapan itu? Berikutnya, kalau bisa nanti setelah pembeli saham berkisar masa 1 tahun, apakah bisa diprediksi tentang bagi hasilnya? Maaf. Terus berikutnya, kalau tadi tanggal 30 November paling akhir, kemudian di mana tempat pembayaran dan syarat-syarat tadi, apakah di Dalangan sudah siap atau di mana? Saya perlu bertanya tempat penerimaan syarat-syarat tadi. Nampaknya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Monggo Bu Ika, pertanyaannya jangan banyak-banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Rita Pak dari Sentolo. Mohon maaf sebelumnya kalau kurang berkenan dan mungkin agak sedikit, kalau dianggap agak sedikit keluar, tapi insya Allah mudah-mudahan ya. Jadi mengenai PT ini pada dasarnya memang berdasarkan kondisi ataupun berdasarkan peraturan suatu negara, di negara kita memang kan untuk melakukan usaha memang harus ada badan hukum ya Pak, entah PT, PCT. Nah, karena insya Allah di sini mungkin semua keanggotaan adalah umat muslim. Yang ingin saya tanyakan Pak, kalau memang itu secara administratif legalisasi negara itu memang secara nah, bagaimana dengan secara perserikatan secara syariahnya Pak? Apa di situ juga ada? Jadi akad-akad antara pengelola dan pemodal, kalau dalam mungkin bapak-bapak di sini jauh lebih mengerti lah, apalagi dari rekan-rekan di tim Muhammadiyah itu kan sudah banyak lah usaha-usaha yang berkembang. Jadi yang ingin saya tanyakan itu Pak, adakah nanti akad-akad yang dilakukan di luar badan hukum itu agar pelaksanaannya nanti tetap tidak keluar dari ketentuan atau yang dianjurkan oleh agama itu, terutama itu antara pengelola dan pemodal. Akad apa nanti yang akan digunakan? Sementara itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isna, saya mewakili ibu saya Istarnah dari PT AG Mulyo. Dari penyampaian Bapak tadi, secara besar saya mengerti dan saya yakin ini bakal terwujud. Cuma yang menjadi pertanyaan saya adalah strategi kedepannya setelah toko ini berdiri. Seperti kita tahu di luar sana brand-brand untuk minimarket itu sudah banyak dan kuat. Kita contohkan sudah Alfamart, Indomaret, atau sekarang yang menjamur Komira dan lain-lain. Nah, strategi kita apa gitu dengan nama baru, dengan tokomu yang bisa jadi masyarakat awam belum tahu. Seperti itu aja sih, untuk meyakinkan kami sebagai calon pemegang saham gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuti Rahmawati dari PTA Kokap dan juga dari PTA Kulon Progo. Pertanyaan saya singkat saja. Nomor 1, untuk peminat saham dari PT ini,
apakah dari awal sudah dikunci atau diprioritaskan untuk yang berdomisili di Kulon Progo saja atau bisa dari luar Kulon Progo? Kemudian yang kedua, untuk bidang usaha dari PT ini, apakah dari awal berkomitmen hanya di sektor real saja atau nanti akan membuka kemungkinan untuk berkembang di sektor jasa keuangan syariah misalnya di sektor jasa, karena bagaimanapun antara kedua bidang ini di sektor real maupun di sektor jasa keuangan syariah itu akan bisa bersinergi, dan itu juga potensi dari jamaah kita dari Muhammadiyah. Kemudian pertanyaan yang ketiga, saya sependapat dengan Ibu yang dari Sentolo tadi bahwa usaha ini sejak awal agar supaya berkomitmen secara syariah. Itu 3 pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sudah ada 4 penanya. Karena waktu, monggo Pak Muh langsung ditanggapi saja. Satu persatu akan kami tanggapi. Yang pertama Pak Wagiran Mada, alhamdulillah sehat Pak Wagiran, Pak guru agama saya di SMA 2 dulu. Alhamdulillah. Ya, kira-kira 20 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Jadi gini Pak, makna dirasionalisasi itu gini. Ketika modal dasar PT kita patok, kita kunci di angka 700 juta rupiah, maka sebagaimana komitmen kami bahwa porsi yang 51% atau sebesar 350 juta rupiah dengan mohon maaf itu adalah haknya BCM dan BCA. Artinya yang di luar itu porsinya kan hanya 243 juta. Ternyata di luar itu dari formulir yang masuk itu terkumpul 400 juta rupiah, kan bisa jadi nih. Gitu, bisa jadi toh. Ya mohon maaf, maka yang besar akan kami kurangi, yang besar loh, supaya kemudian ada semacam titik keseimbangan lah. Yang besar pertama. Kalau yang satu pasti masuk, yang 2 kemungkinan bisa masuk, yang 3 kemungkinan. Tapi kalau nanti ada yang nembak 10 juta, 15 juta, lalu angkanya dari selain yang PCM PCA itu lebih dari 243 juta, kan kami rasionalisasi, gitu Pak. Dari 500 115 kurang nggak, misalnya 500 Pak. Gini Pak, ceritanya tentu sebelum sebuah usaha itu harus ada sebuah resiko atau skenario terburuk. Maka salah satu person di PCM ini sudah mengantisipasi dengan permohonan 900 lembar saham. Permohonan loh Pak. Artinya kalau nanti di antara 115 itu tidak bisa mencapai 700 juta, ya sudah, yang permohonan 900 lembar loss ke, mosok hanya mencari 150 juta di antara 115 orang nggak akan masuk, katakanlah kita patok skenario terburuk dengan 600 juta. Kami yakin Pak. Tapi juga kembali yang 900 juta tadi, yang 900 lembar tadi atau senilai 450 juta, ya jangan ngangkang-ngangkangi lah, kalau ya bisa dikurangi untuk yang lainnya, terutama di kantong PCM dan PCA loh Pak. Artinya PCM PCA hampir bisa sudah pasti teramankan. Bahkan angka 600 juta pun sudah pasti, kami hakul yakin 102% lah akan terpenuhi. Itu akhirnya. Kalau toh 500 kan terkumpul, tidak mungkin dong. Telinga saya itu kan banyak ya. Ada yang mohon 10 juta, banyak Pak. Ada yang 500.000, monggo, itu hak panjenengan karena itu sesuai kemampuan. Jadi saya yakin di aspek permodalan tidak menjadi masalah lah. Itu yang perlu kami sampaikan. Bagi hasil 1 tahun gini Pak, perlu kami sampaikan bahwa tren usaha retail itu di tahun pertama, seandainya sistemnya sudah jalan dengan baik, itu sudah syukur alhamdulillah. Perkara kemudian dapat untung atau tidak, ya tentu kita berharap dapat untung. Tetapi kalau sistemnya saja sudah berhasil, maka itu target minimalnya. Tidak rugi lah, tidak rugi target kita. Karena juga ada aturan main perlu kami sampaikan,
nek PT itu rugi itu urung oleh bagi dividen gitu loh, intinya gitu. Tapi masih tanggung jawab pengurus. Sehingga kalau PT masih rugi kok diminta bagi dividen, itu bunuh diri namanya pengurusnya loh. Aturan mainnya kan gitu kan, kami fair. Kalau memang belum untung dan rugi, belum untung ya jangan bagikan dividen atau untung. Tapi soal berbicara untung rugi itu yang berbicara adalah auditnya negara. Maka kemudian kewajiban pengurus PT itu membuat laporan yang berstandar akuntansi keuangan. Itu pun nonton ahli ini makanya. Orang yang omongannya direkture, nah kepenak men omongannya direkture rugi, belum bisa bagi. Tidak betul. Yang audit bahkan bisa kejaksaan atas nama negara. Itulah aspek perlindungannya pemegang saham. Kemudian ketika perusahaan itu lalai pengurusnya atau salah mengelola sebuah PT, ya direktur dan komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng. Kan ciloko tuh nih, menjadi direktur dan komisaris ciloko nih. Kemudian kalau ada hak-hak yang kadang lebih, nek bati loh, ya sudah, jangan kemudian dianggap sama dengan pemegang saham, karena mengurus dan tanggung jawab secara tata kelola perusahaan itu. Kemudian kapan pembayaran? Tadi kami sudah membagi waktu Pak Wadiran. Intinya coba kami klaster dalam 5 golongan atau 5 kelompok. Jadi gini, untuk memaksimalkan peran lembaga yang selama ini lebih familiar ke PDM ya lewat MEK-nya Pak Iksan, yang familiar ke PDA lewat Bu Ira atau ketua MEK-nya PDA, ya nanti lebih mencair lah. Yang lewat PCM Selatan ya lewat PCM, kan PCA Selatan ya lewat ketuanya Bu Eni ini. Yang lainnya lewat Bu Sri Riana yang lepas dari struktur kelembagaan itu. Biarlah nanti mengumpul. Juga kami bisa mengontrol, tidak ada sentralisasi dokumen, sentralisasi keuangan, dan tidak ada fitnah ya, menghindari fitnah. Artinya pengelompokan ini mau nanti akan kami informasikan lewat masing-masing, yang lewat PDM monggo, lewat PDA monggo, lewat PCM monggo, lewat PCA monggo. Lewat kelompok lainnya sudah ada petugas-petugas yang ditunjuk. Oke, jadi itu prinsipnya seperti itu. Kita kan punya media grup nih, grup ada grup minimarket, grup PDM, nanti kita informasikan lewat itu jelasnya. Oke. Jadi tidak usah khawatir itu. Itu yang Pak Wadiran. Yang kedua, Ibu dari Sentolo. Jadi gini Bu, tentang tata kelola konsep bagi untung itu akan tunduk pada standar akuntansi keuangan. Makanya kemudian salah satu kewajiban direktur nanti adalah membuat laporan rugi laba dan laporan ekuitas. Artinya gini Bu, 1 tahun pasti akan terpotret untung atau rugi. 1 tahun akan diketahui aset atau kekayaan PT itu. Sehingga nanti kalau katakanlah dari sekian yang rawuh ini menjadi pembeli PT di tahap pertama dengan modal dasar 700 juta tadi, ternyata 2021 akan dinaiknya modalnya menjadi 1 miliar dan ada modal baru, maka harga satu saham itu tidak akan mungkin sama. Panjenengan sudah berkeringat dari 1 Desember 2020 kok dibanding satu sahamnya 2022 katakanlah. Itulah pentingnya laporan ekuitas atau laporan tahun berkenaan, bulan berkenaan, hari berkenaan, tahun tertentu. Sehingga uang 501 saham yang panjenengan beli itu dalam tahun tertentu nilainya satu saham tidak mesti 500.000 rupiah. Bisa jadi 600.000 rupiah, 1 juta dan seterusnya. Ning nek bangkrut ya bisa menjadi 400.000 rupiah. Tapi untuk menyatakan bangkrut jangan lupa putusan pengadilan atau penetapan. Ada audit dari negara. Kalau kepenamen ya direktur ini bangkrut, ya bangkrut ada iji, ono jensete, ono mobile, ono motore, ono rae, ono lemari EC dan lain sebagainya, dihitung bagi sesuai dengan jumlah pemegang saham. Jadi kalau 700 juta kan artinya lembarnya kan 1.400 toh gitu. 1.400 lembar saham itu yang satu suara itu akan menjadi pembagi tadi. Ketika satu saham untungnya 10.000, yang memegang 10 saham juga 100.000 dan seterusnya tadi. Nek rugi nggih wow, satu saham rugi 10.000 ya
2 saham yang ruginya 20.000 dan seterusnya. Nilai tahun berkenaan terhadap nilai saham akan terpotret dari laporan ekuitas tahun X, tahun tertentu. Jadi ketika merubah anggaran itu mudah merubah modal dasar kan juga harus dilaporkan ke Kementerian Hukum HAM nih. Itu harus mengubah akte pendiriannya, anggaran dasarnya kan ribet banget. Tapi itulah aturan dan keamanan panjenengan semua yang memegang saham. Jadi akad di luar itu boleh. Intinya kalau aturan negara maka penuhilah aturan negara. Tapi kalau kemudian untung dari aturan dari pemegang dividen istilahnya tadi berkoloni atau gerombol dan istilah tawani tadi, yuk gawe semacam kesepakatan untungnya sekian persen untuk lembaga tertentu, ya boleh. Tapi berkoloni dulu buat aturan tertulis kesepakatan negara, kesepakatan para pihak. Misalnya PDA atau PCEM Sentolo akan membuat aturan seperti itu boleh. Tapi jangan lupa loh, di rumah 49% tadi, di kantong 49% tadi. Akad sesuatu yang tidak dibatasi. Karena prinsipnya kesepakatan adalah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang saling bersepakat. Tetapi ketika ditentukan aturan negara, ya aturan negara, katakanlah tadi sing dihak waris itu sopo, secara aturan negara ya sing tercantum dalam akta itu, tidak kemudian meskipun istilahnya berkoloni gitu. Jadi ngeten, nek misalnya sekian orang itu tidak punya NPWP kan tidak bisa dicantumkan dalam akta pendiriannya nih. Neng sing di satu keluarga katakanlah yang punya NPWP hanya bapaknya saja, maka hartanya itu ya atas nama bapaknya. Kalau ada titipan tetangganya tetap atas nama pak tertentu tadi. Tapi yang tercantum dalam ahli warisnya ya tetap waris sesuai ketentuan peraturan undang-undangan, yaitu waris yang paling berhak. Waris yang paling berhak itu siapa? Ya tentu kalau suami istri adalah saling mewaris, kalau salah satu yang tercantum nanti. Kalau secara prinsip adalah istilahnya waris dalam derajat ke-1. Derajat ke-1 ki nek bapak ibu ya kali putrane, nek putra rong di bojo ya bapak ke orang tuanya, itu derajat ke-1. Kalau tidak ada waris derajat ke-1 ya waris derajat kedua menyamping ponakan, saudara kandung dan lain sebagainya. Itulah ahli waris yang paling berhak. Maka kemudian di formulir pendaftaran kami minta itu adalah salah satu kewajiban pengurus atau direktur untuk membuat daftar ahli waris. Sampai segitu jauhnya Bapak dan Ibu sekalian, keamanan panjenengan. Kalau itu lalai tanggung jawab pengurus. Jadi harta panjenengan berapapun itu akan menjadi harta warisan nanti ketika suatu saat meninggal dunia. Pasti itu, saya juga pasti akan meninggal dunia, panjenengan juga. Karena konsep PT ini berdiri tak terbatas, bisa 10 tahun, 20 tahun, 30, maka kami juga harus memastikan ahli waris panjenengan atas nama siapa. Ngoten niku Pak, besar itu. Strategi brand ketika berdiri seperti apa ya Mas? Jadi konsepnya kan sudah paparkan tadi. Intinya ya kita itu zamannya online. Kalau tidak online ya jadinya on, ya kata Pak Aston. Ya strategi pemasaran secara offline itu bolehlah leaflet, brosur, kemudian bentuk-bentuk tulisan lainnya, misalnya reklame dan lain sebagainya. Tapi secara online
Baik, mohon izin Pak Darmito sesuai dengan kesepakatan kita jam 12 kan saya selesai gitu. Agak terlambat sebentar nggak apa. Jadi gini Pak, ketika nanti sudah berdiri tentu ada kewajiban dari direksi untuk menyusun rencana strategi bisnis. Itu yang akan berlaku selama 5 tahun. Kemudian akan di breakdown di dalam rencana bisnis itu yang berlaku 1 tahun. Rencana strategi bisnis dan rencana bisnis itulah yang merupakan alat ukur kinerja pengurus perseroan terbatas. Apakah sudah melaksanakan program dengan betul atau tidak, outputnya seperti apa, tantangan kendalanya seperti apa, itu ada laporan tahunan. Maka kemudian ini juga tidak sederhana, tantangan dari sebuah tata kelola yang baik ini. Strategi pemasaran salah satu tadi ya, melalui medsos, jaring, termasuk leaflet, reklame dan lain-lain itu yang offline. Jadi ukurlah kinerja pengurus itu dengan laporan tahunannya, dengan laporan laba ruginya, dengan laporan ekuitasnya. Kalau memang sudah nggak sehat ya sudah bubarkan saja, panjenengan rapat, berhentikan direktur misalnya 30 hari ke depan berhenti. Nggak percaya ajukanlah ke Pahilitan, ke pengadilan niaga, karena ada mekanisme semua diatur. Yang Bu Ira, prioritas pemilik siapa? Prioritas pemilik kita semua, hanya gini, kami juga belum atur. Kita itu kan satu rumah besar juga. Ketika kemudian PCA menginisiasi ini, semangatnya itu ya merintis, ya mencari sebagian keuntungan untuk lembaga tadi, untuk organisasi. Sehingga kalau kami ngapling 51% secara kelembagaan dengan PCM, ini karena punya target juga untuk bagaimana mengamankan sebuah konsep tata kelola sebuah perseroan. Ketika tidak ada saham dominan maka akan menjadi liar. Katakanlah di Pemda itu bisa membuat sebuah PT dengan melibatkan 2 pemegang saham. Pemda boleh kan membuat aturan bahwa yang 99,99% adalah milik Pemda, sedangkan yang lainnya hanya 0,01. Itu boleh, kami akan buat itu. Artinya inisiator itu punya hak untuk membuat satu kebijakan. Nah, mau atau tidak itu hak panjenengan untuk bergabung atau tidak. Tapi tidak mungkin dengan saham bebas tanpa ada persentase awal yang pembakuan. Nanti akan menjadi liar itu. Geraknya sebuah perseroan akan menjadi liar. Kemudian bidang usaha apa saja? KLBI, Kampus Besar Perizinan kita itu sudah mengunci sistem itu, baik OSS atau One Single Submission yang ada di Dinas Perizinan, di Mall Pelayanan Publik, di Utara SPB Kuantes, dekatnya Pak Wayan ini. Bahwa apa yang kita ajukan setelah dana akta notaris, kemudian diajukan ke Dinas Perizinan dengan sistem One Single Submission OSS, itu semua transaksinya sudah by e-suratku atau elektronik. Dan pendirian PT Minimarket ini kamus besarnya berbunyi perdagangan skala besar. Sistemnya begitu. Tidak boleh kemudian satu unit usaha masuk menjadi usaha misalnya konstruksi, usaha terkait dengan mineral logam atau pertambangan, tidak boleh. Ya harus itu izinnya ya hanya bergerak di perdagangan skala besar. Jadi tidak mungkin bergerak di lain. Udah, kalau kita taat asas, taat aturan negara, taat aturan organisasi, maka kita akan semua menjadi aman. Itu ikhtiar kami, mudah-mudahan semuanya clear, rembuk padang, aturan main jelas, sehingga ketika mengendalikan memegang saham dan mengendalikan warga, bahkan mengendalikan semua, asal kita semua tunduk pada aturan main yang sudah dibuat dan disepakati, insya Allah hukum akan menjadi juri atau panglima tertinggi ketika ada persoalan-persoalan yang muncul dalam perjalanan sebuah perusahaan atau perseroan. Mungkin itu Pak dari kita beberapa hal yang kami tegaskan, masih diberi kesempatan dengan harapan kalau tidak ada. Terima kasih. Saya kira sudah cukup apa yang disampaikan oleh Pak Muhadi, atau masih ada yang mau menambah? Cukup ya? Oke, saya kira sudah cukup dan waktunya sudah mancing duhur.
Monggo saya kembalikan pada pengacara untuk diakhiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertemuan paparan tentang penjelasan pendirian PT maaf, Toko MU Pak, telah berjalan dengan lancar. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Semoga nanti pendirian toko MU ini akan diridhoi Allah dan benar-benar terrealisir di Kulon Progo. Kiranya acara telah selesai, dan dari kami sebagai pembawa acara apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Menawi kundur dari akan sugeng kundur, mugi-mugi rahayu dugi dalem. Monggo mari kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mampir pasar lho tuku